Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam. Ini absensinya. Tidak selalu ini materinya. Oke, silakan diisi absensi dulu. Malam ini ya. Lalu kita akan belajar tentang fungsi, rumus fungsi, rumus apa ya? Ya, notasi fungsi lah, dan kombinatorial. Jadi namanya kriptografi itu ada notasi matematikanya, yang dipakai adalah fungsi dan kombinatorial. Kita sambil tunggu yang lainnya. Kemarin tanggal 27. Tiga. Pak, maaf Pak, Ya, bisa kirim absensi lagi nggak Pak? Iya, Pak. baik. Ini chatnya. Oke, ini. Sudah semua kah? Kita sambil saya rekap yang kemarin. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada yang namanya Ilham di sini?
Ada, Pak. Iya. Ya, Pak. Kamu baru pindah atau maksudnya baru masuk semester ini atau semester Enggak, Pak. kemarin? Dari Dari semester awal. 1, Pak. Oke. Ya, Pak. Kenapa namanya nggak ada ya? Oh, iya. Salah saya. Salah buka file saya. Niat PL, ternyata saya buka. Kriptografi. Bentar. Ilham, lalu Leono, Fahri, Rafiatun, Sianis Prayogo, Dita Krisnawati, salah. Oke. Editasi di siapa? Saya dulu yang ini. Oke, kita masuk ke materi. Kita sedikit agak hitung-hitungannya. Ada yang di sini mengira bahwa masuk komputer nggak ada matematikanya. Biasanya dulu teman-teman saya gitu sih ya. Ada beberapa orang yang masuk komputer kirain nggak ada matematikanya, ternyata wah, ketemunya lumayan. Walaupun nggak berjurusan matematika ya, atau pendidikan matematika. Oke, baik. Malam kita akan belajar tentang fungsi dan kombinatorial. Dan fungsi ini ada berbagai macam-macam fungsi ya. Nah, seperti di sini dituliskan fungsi. Nah, fungsi adalah relasi khusus. Nah, fungsi juga didefinisikan pada dua buah himpunan, yang mana ada himpunan A. Nah, kalau huruf besarnya himpunan, kalau huruf kecilnya adalah elemennya ya, isi dari himpunannya. Dan himpunan A dan himpunan B. Dan relasi F dari himpunan A ke B merupakan suatu fungsi jika elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam A, dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka dia tulisnya F fungsi A ke B seperti ini, atau bisa dibilang memetakan F memetakan A ke B. Nama dari fungsi bisa disebut pemetaan atau transformasi. Nah, kita biasanya menuliskannya, bukan biasanya, memang menuliskannya, fungsi A sama dengan B, seperti ini. Nah, jika elemen A di dalam himpunan A
dihubungkan dengan elemen B dalam himpunan B, himpunan A adalah disebut daerah asalnya. Sini adalah asalnya, dan himpunan B disebut daerah hasil. Daerah hasil itu domain, dan daerah hasil adalah kodomainnya. Jika fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan dengan bayangan dari A, dan A dinamakan prabayang atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan fungsi disebut pemetaan F disebut dengan range atau jelajah dari F. Nah, jadi inilah disebut dengan jelajahnya. Nah, si fungsi ini adalah relasi khusus, dan khususannya adalah mencakup dua hal penting, yaitu tiap elemen dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Rasain bukan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa AB elemen F dan AB adalah elemen F, maka B sama dengan C. Saya kajian dulu, kita ganti sebentar. Di
Baik, lanjutkan. Oke, di sini contohnya ada relasi F, yaitu adalah F adalah 1U, 2V, dan 3W, yang mana adalah himpunan A isinya 1, 2, 3, dan himpunan B adalah UVW, adalah fungsi dari A ke B. Definisinya adalah berarti fungsi 1 sama dengan U, berarti fungsi 2 sama dengan V, dan fungsi 3 sama dengan W. Yang F adalah A, dan daerah hasilnya adalah B. Dan jelajah dari F adalah UVW. Jadi kalau ini ya, ini kan ya, apa namanya? Kalau bisa coba kita gambar itu kayak misalkan ini A, oh salah. Groundnya ini dia. Ada A, ada sorry. 1, 2, 3. Lalu ada U, ke U, 2 ke V, 3 ke W. Ini seperti ini. 1, 3 adalah himpunan A, dan BUVW adalah himpunan B. Nah kan 1U, 2V, 3W benar. Seperti itu, lalu ke bawahnya kembali. Nah, yang mana adalah lagi contohnya ada relasi F yaitu 1U, 2U, 3V, yang mana himpunan A adalah 1, 3, dan B-nya adalah OVW, adalah fungsi A ke B. Meskipun U merupakan bayangan kedua elemen A, daerah asal fungsi A, daerah hasilnya adalah B, dan daerah fungsinya UV. Contoh keduanya, nah ini contoh yang bukan fungsi ya, yang tadi contoh fungsi, yaitu adalah fungsi yang dari A ke B semua ada. Yang kedua adalah contohnya adalah dari A ke B, yang mana si A ini punya hasil yang serupa, yaitu ada U-nya ada di fungsi 1 dan fungsi 2. Lalu yang bukan fungsi apa? Nah, yang bukan fungsi dikatakan jika si A bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Jadi sebuah himpunan dikatakan bukan sebuah fungsi ke B jika si elemen A tidak semua elemen A dipetakan B. Jadi sini ada 1, 3, 4, tapi yang ada cuman hanya 1, 2, 3, 4-nya nggak ada. Dan bukan fungsi karena satu dipetakan kedua buah elemen B, yaitu U dan V. Nah, relasi ini juga sama, 1U, 1V, 1U, 1V, 2V, dan 3W. Itu dari A adalah 1, 3, dan BUV bukan fungsi karena satu dipetakan kedua buah elemen, yaitu U dan V. Nah, misalkan Z didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat, daerah asal dan daerah hasil dari F ada himpunan bilangan bulat dari jelajah F adalah himpunan bilangan tidak bulat negatif. Karena kuadrat dari sembarang bilangan bulat tidak mungkin ada negatifnya kan ya. Nah, di dalam kriptografi, inskripsi dan dikasih merupakan fungsi yang memetakan elemen-elemen antara himpunan plaintext dan ciphertext. Nah, misalkan yang P menyatakan plaintext dan C ciphertext, maka fungsi inskripsi E memetakan P ke C, yaitulah EPC, dan sedangkan untuk deskripsinya DC sama dengan P. Fungsi D, C ke P ya, maksudnya seperti itu. Karena proses inskripsi dilanjutkan dengan inskripsi mengalihkan pesan ke asal, maka kesamaannya pun harus benar. Yaitu adalah fungsi DEP sama dengan P. Masuk ke fungsi 1 ke 1. Jadi dikatakan fungsi 1 ke 1 jika fungsi A dan B
Sebentar ya, contoh dulu di sini saya baca dulu ininya. Apa namanya penjelasan secara maknanya. Fungsi A dari himpunan A ke B dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah himpunan, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B bila mana A dan B tidak sama ya. Jika fungsi A sama dengan fungsi B, maka implikasinya adalah A tidak sama dengan B. Nah, jadi menyesuaikan seperti ini, fungsi 1 ke 1. Jadi ada apa namanya elemen A, yaitu adalah A, B, C, D, dan elemen B, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dipetakan 1 ke 1. Jadinya A ke 1, B ke 3, C ke 5, D dan ke 2. Tapi di sini nyatakan apa namanya A dan B itu tidak sama ya, isinya itu tidak sama. Maka fungsi 1 ke 1 adalah setiap himpunan A memiliki memetakan ke B 1 ke 1. Misalkan 1W, 2U, dan 3V dari A yaitu 1, 2, 3 ke B, U, V, TX. U, V, T, WX adalah fungsi 1 ke 1. Dan relasi 1U, 2U, 3V dari A bukan fungsi 1 ke 1. Karena di sini ada double, yaitu di mana fungsi 1 dan fungsi kedua sama dengan U. Di sini ada contoh lagi yang lain, yaitu jika fungsi X kuadrat plus 1 dan fungsi X sama dengan X minus 1 merupakan fungsi ke 1 ke 1. Nah, di sini kita dulu ya. Sebenarnya tinggal disubstitusikan aja, dimasukin aja. Nah, di sini bukan fungsi 1 ke 1 karena untuk 2X yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda nilai fungsinya. Misalkan adalah, nah misalkan di sini, jika fungsi sama dengan 2, sama min 2 itu sama-sama U ya. Sedangkan U pada halnya adalah min 2 tidak sama dengan 2. Maksudnya kalau kalian masukin min 2 di sini, itu ya sama hasilnya. Maka dia bukan fungsi 1 ke 1 karena mempunyai nilai yang sama. Yang mempunyai 1 ke 1 adalah yang tidak mempunyai nilai yang sama. Nah, sedangkan yang satunya lagi X minus 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena A tidak sama dengan B. Yaitu kalau misalkan A minus 1 tidak sama dengan B minus 1. Misalkan adalah X-nya sama dengan 2, ditaruh 2, sama dengan 1. Kalau X-nya min 2 sama dengan 3. Nah, makanya dia menjadi fungsi 1 ke 1. Kalau yang X kuadrat plus 1 bukan fungsi 1 ke 1. Syaratnya tadi ya, A memetakan ke B semuanya, tetapi nilainya tidak sama. Fungsi pada. Nah, kalau fungsi pada ini, fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan pada atau onto atau surjektif jika elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari fungsi F. Dan fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Dikatakan sebuah fungsi jika fungsi si A ini adalah memetakan semua ke B, menjelajah mendapatkan hasilnya ke B. Tapi di sini bukanlah fungsi 1 ke 1, tapi dia adalah fungsi pada. Karena apa? Ketika fungsi pada terjadi, berarti si B ini ada double. Nah, ini ada double ini. Contohnya adalah 1U, 2U, 3V. Di sini bukan fungsi pada karena apa? W-nya tidak masuk pada jelajah dari si F. Karena si B-nya ada yang kosong nih. W-nya nggak ada, maka dia bukan fungsi pada. Tapi ada lagi yang contohnya 1W, 2U, 3V dari A1, 3 merupakan fungsi pada karena semua anggota merupakan jelajah dari F. Ataupun bisa dibilang fungsi 1 ke 1 juga, seperti itu. Nah, contoh lagi, apakah fungsi di sini kan
Misalkan F dari Z memetakan ke Z, tentukanlah apakah X kuadrat plus 1 dan X minus 1 merupakan fungsi pada. Otomatis yang ini bukan ya, ini bentar, kita coba lihat. Fungsi pada itu kan saya bilang berarti selalu nilai X memenuhi. Oh iya benar. Ya, berarti yang ini adalah termasuk fungsi pada juga, dan yang ini pun juga sama. Bedanya kalau ini seperti fungsi 1 ke 1, yang ini adalah double karena dia punya nilai yang sama. Nah, masuk lagi fungsi berkoresponden 1 ke 1. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau objeksi jika fungsi 1 ke 1 juga fungsi pada. Jadi dikatakan berkoresponden 1 ke 1 kalau dia adalah fungsi 1 ke 1 dan fungsi pada. Contohnya seperti ini ya, itu lebih simpel. Fungsi 1 ke 1. Nah, kalau fungsi 1 ke 1 adalah himpunan A harus memetakan ke B semua. Tapi kalau fungsi pada, mana nih? Satu. Bukan pada yang ini, nah ini ya fungsi pada. Nah, kalau fungsi pada, semua himpunan A harus ke B, tapi dia boleh double. Tuh. Tapi kalau misalnya bukan fungsi 1 ke 1, maupun pada, apa karena si A-nya ada double gitu. Kenapa bukan juga fungsi pada karena B-nya tidak terjelajah atau tidak terpetakan karena ada 4 yang kosong. Kalau koresponden 1 ke 1 adalah setiap himpunan A ke B dan B juga terjelajahi. Maksudnya yang paling mudahnya intinya adalah pertama dikatakan sebuah fungsi jika himpunan A mempunyai mempunyai alamat ke B, mempunyai hasil ke B. Nah, seperti ini kan. Berarti A ada semua. Nah, baru masuk ke dikatakan tuh fungsi. Nah, ketika dikatakan fungsi pada jika B-nya terpetakan semua. Seperti ini. Nah, kalau misalnya koresponden 1 ke 1 berarti si A ini harus memetakan semua ke B, tapi nggak boleh double dan B harus terisi juga semuanya. Kalau bukan terisi semua dia bukan fungsi pada. Fungsi balikan atau inverse. Nah, jika F adalah fungsi koresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F, yang lambangnya adalah F pangkat min 1, yang memetakan B ke A. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka inverse dari fungsi B sama dengan A jika A sama dengan B. Contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi A, fungsi ke B, dan ini dibalik lagi inverse-nya. Dari B ke sini. Kenapa butuh seperti itu? Ya karena untuk mengembalikan ciphertext yang menjadi plain text ke awal. Nah, contohnya adalah jika relasi F A1U, 2W, dan 3V dari A1, 2, 3 dan BUV adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1, inverse fungsi F adalah F pangkat min 1 sama dengan U1, W2, dan V3. Jadi fungsi adalah invertible. Maksudnya adalah dapat dibalik. Jadi yang invertible seperti apa? Otomatis fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Seperti itu. Atau fungsi bisa dibilang fungsi 1 ke 1 juga bisa invertible. Yang enggak invertible adalah fungsi pada karena dia mempunyai double ya. Nah, dari contoh 210 yang sebelumnya lagi, bahwa fungsi X sama dengan X minus 1 adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 jika berikan fungsinya tersebut adalah misalkan fungsi X sama dengan Y, sehingga Y sama dengan X minus 1, maka X adalah Y plus 1. Jadi inverse fungsi balikannya adalah Y plus 1. Yang kuadrat bukan, karena dia lebih ke fungsi pada. Dia bukan invertible, karena mempunyai satu himpunan mempunyai nilai, satu himpunan A mempunyai 2 himpunan B.
fungsi satu arah. Nah, di dalam kriptografi terdapat fungsi yang penting yaitu fungsi satu arah one way function dan fungsi satu arah kolom trapdoor way function. Fungsi satu arah adalah fungsi f dari yang memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi satu arah jika fungsi f mudah dihitung untuk semua x ada elemen A, tapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin, invisible. Secara komputasi menemukan X sedemikian sehingga fungsi X sama dengan Y untuk semua Y elemen jelajah dari si F. Contohnya misalkan adalah X 1 sampai 10 didefinisikan sebagai fungsi F pada X sedemikian sehingga Fx sama dengan 3X mod 11. Nah, jadi otomatis semua himpunan E semua elemen E pada himpunan X jelaslah sangat mudah menghitungnya jika nominal masih 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya nilainya besar, nah itu yang agak sulit ya. Tapi sangat sulit misalnya menemukan X sehingga Fx sama dengan 5 tanpa memiliki tabel di atas. Nah, pekerjaan menemukan X semakin sukar jika bilangan digunakannya adalah bilangan besar. Nah, kalau ini masih oke, tapi ketika lebih besar. Nah, contoh fungsi lain adalah fungsi perkalian dua bilangan prima yang besar. Mengalihkan kedua bilangan prima, yaitu P dan Q, sehingga N sama dengan P dan Q adalah mudah secara komputasi, tapi memfaktorkan N menjadi P dan Q sangat sukar, khususnya P dan Q pada bilangan yang besar. Nah, contohnya adalah misalkan P-nya adalah 4811 dan Q-nya 53993, maka N-nya adalah 26246537723. Tetapi melakukan faktor prima dari ini salah secara komputasi. Yang fungsi satu arah ya. One way function. Nah, trapdoor way function-nya trapdoor. Kenapa sebut trapdoor ya? Fungsi pintu kolong. Nah, kalau yang one way-nya itu sulit, kalau ini yang trapdoor-nya dikatakan mudah ya. Pemetakan A dari A, fungsi A pada B dikatakan fungsi satu arah dengan pintu kolong atau trapdoor one way function jika F mudah dihitung untuk semua X elemen dari A, tetapi sangat sukar secara komputasi menemukan X sedemikian sehingga fungsi X sama dengan Y tanpa informasi tambahan disebut pintu kolong. Nah, kalau misalnya nggak ada tambahannya, jadi sangat sulit ya. Nah, maka butuh tambahan yaitu adalah dengan informasi rahasia itu adalah K. Jika F adalah fungsi pintu kolong, maka terdapat informasi rahasia itu K sedemikian sehingga bila diberikan fungsi X dan K, maka X lebih mudah dihitung. Ini maksudnya adalah buat untuk notasi untuk yang kunci simetris ya. Makanya pakai K. Jadi bagaimanakah menemukan sebuah X kalau misalnya tidak ada bantuannya, maka disebutnya di sini pakai K. Makanya fungsi pintu kolom dikatakan mudah. Nah, jika dihitung semua dari himpunan elemen X pada himpunan A, tapi sangat sukar secara komputasi menemukan X sehingga kalau misalnya tidak ada tambahan informasi yaitu menggunakan dengan K. Tapi kalau yang one way-nya adalah dikatakan fungsi satu arah jika Fx mudah dihitung dengan semua elemen X pada himpunan A, tapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi menemukan X. Itu. Maka dari itu, prosedur kebalikan untuk menemukan sedemikian Y sama dengan fungsi X menjadi lebih mudah karena algoritma yang mangkus untuk menemukan sudah tersedia menurut Menes tahun 1996. Nah, fungsi satu arah dengan pintu kolom memainkan peranan penting pada sistem kriptografi kunci publik.
Masuk ke kombinatorial. Apa itu kombinatorik? Ya, kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Selisih yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Nah, kalau misalnya dalam kriptografi, apa nih hubungannya, gitu kan? Adalah untuk apa sih namanya? Memprediksi ya, atau menghitung berapa banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plain text dan ciphertext yang mungkin terbuat ya, dan berapa banyak bit yang mempunyai varietas ganjil dan lain sebagainya. Nah, kaidah dasarnya itu ada dua, yaitu rule of product dan kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Rule of product masih mempunyai P1 dan P2 dan seterusnya hasil yang mungkin, maka bila semua percobaan dilakukan secara serempak, maka terdapat P1 dikali P2 dikali P3 sampai P selanjutnya. Hasil percobaan yang mungkin. Jadi kalau misalkan untuk kaidah perkalian berarti percobaannya serempak. Kalau misalnya penjumlahan, apa namanya, maka bila hanya satu percobaan dilakukan, maka terdapat P1 dan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan P seterusnya. Percobaan. Contohnya seperti ini. Panjang kunci sebuah algoritma kriptografi adalah 64 bit. Misalkan ada panjang kunci 64 bit, pengen di break gitu ya. Seseorang ingin memecahkan ciphertext menjadi plain text dengan mencoba seluruh komponen kunci yang ada. Panjangnya 64 bit nih. Karena ada 64 opsi pengisian bit yang masing-masing memilih dua kemungkinannya itu nilai 1 dan 2, maka menggunakan, karena dicoba seluruhnya berarti pakai kaidah perkalian. Maka menggunakan kaidah perkalian itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 64 kali. Hasilnya adalah berarti ada 80 triliun. Saya nggak tahu. Triliun, kuadriliun, sekian, 264 ya. Itulah komponen kunci yang terjadi pada algoritma kriptografi 64 bit. Coba kalian bayangin sampai algoritma 128 dan 256. Nah, itu mungkin kan di break, mungkin mudah nggak? Ya sulit, maksudnya mudah, bukan mudah, mungkin, tapi ketika saya ketemu apakah masih bisa, maksudnya apakah nilainya masih valid gitu ya, bisa dibilang apakah dengan hasil di break itu apa namanya informasinya masih berguna atau tidak, karena kan banyak yang kunci kita dicoba, iya apa namanya terlalu lama gitu. Ada lagi sebuah kata sandi password sistem komputer yang panjangnya 6 sampai 8 karakter. Setiap karakter berhuruf dan angka. Huruf tidak dibedakan. Kita akan menghitung berapa jumlah kata sandi dapat dibentuk. Nah, akan coba untuk menjumlah kata sandi dapat dibentuk. Nah, huruf alfabet itu dari berapa huruf? 26 karakter, yaitu A sampai Z, dan untuk desimal itu adalah 0 sampai 9, yaitu adalah 10. Jadi kalau misalnya dijumlahkan adalah 36 karakter. Jadi ada password yang 26 karakter terdiri dari huruf dan angka gitu kan. Nah, pertama yang mau kita hitung adalah yang panjangnya 6 karakter. Otomatis total dari alfabet ditambah dengan angka desimal itu ada 36. Dengan panjang sandi karakternya ada berapa? Oh, ada 6 karakter. Berarti 36 pangkat 6. Hasilnya 2 triliun. Nah, untuk 7 karakter berarti 36,7, yaitu adalah 36 pangkat 7, yaitu 78 triliun sekian. Untuk kata-kata sandi dengan panjang 8 karakter, jumlah kemungkinan kata sandinya adalah 36 pangkat 8. Nah, dari total jumlah semua itu ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 9. Berapa triliun nih? Berapa kuadriliun ya?
2901 650 833 88 apa namanya dari jumlah seluruh kata sandi. Masuk ke permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, jumlah urutan yang berbeda itu permutasi, dihitung semua. Ketika dia ini apa aja dihitung. Permutasi dari n objek adalah jika n-1 dalam kurung n-2 dan seterusnya sampai n faktorial. Permutasi R dari n objek disimbolkan dengan permutasi yaitu n dan R adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari n buah objek dengan R lebih kecil sama dengan n adalah hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Jadi namanya permutasi tidak ada objek yang sama. Misalkan dia ABC, misalkan ABC dengan CBA itu berbeda, ya. Tidak dihitung sama. Jumlah urutannya berbeda, maka permutasinya adalah P dan S sama dengan N faktorial dibagi N dikurangin R faktorial. Contohnya, ada 26 huruf di, karena kita mulai permutasinya ya. Ada 26 huruf di alfabet, jika huruf tersebut disusun, maka terdapat 26 faktorial urutan susunan yang dapat dihasilkan. Jika kita menyusun 5 buah huruf alfabet, maka jumlah kemungkinan susunan huruf yang terbentuk adalah, kalau misalnya kita coba 5, berarti N-nya adalah 26, apa namanya permutasinya adalah 5, huruf 5, maka 26 faktorial, maka terjadi permutasinya adalah berapa nih? 7 miliar lagi. 7.893.600. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah string yang dapat dibentuk dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. Jumlah string dalam bentuk jadi 4 huruf berbeda. Nah, kalau misalnya 4 huruf berbeda berarti permutasinya adalah 26 dan 4. Nah, terdiri dari 4 huruf yang berbeda dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari permutasi huruf dan angka. Jika angka alfabet 26 dengan terdiri 4 susunan huruf dan permutasinya adalah 10 angka, maksudnya angka desimal dengan posisi 3 buah angka berarti adalah permutasi 10 3, yaitu adalah 256.336. Masuk ke kombinasi, tadi permutasi, sekarang masuk ke kombinasi. Nah, bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Nah, kalau jika permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kalau kombinasi tidak ada, diabaikan ya. Sebagai contoh, kalau misalnya ACB dan BCA dan ACB dianggap sama. Kalau misalnya permutasi dianggap berbeda. Dan sekali hitung. Maka kombinasi R elemen dan N elemen disimbolkan dengan C. Kombinasi C dan R atau NR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen diambil dari N buah elemen. Banyaknya adalah berarti N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung R dikurang N faktorial. Nah, karakter ASCII yaitu panjangnya 1 byte buat 8 bit. Jumlah byte yang mengandung 3 buah bit adalah gitu kan. Berarti kombinasi 8 3 yaitu adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dan faktorial ada 56 buah. Banyaknya cara membagikan 5 buah kartu remi yang diambil dari tumpukan 52 kartu ke masing-masing 4 orang adalah, nah kombinasinya berapa nih kalau misalnya 55 4 orang. Kartu remi itu di berapa? Oh, ada 52. Kombinasi berarti 5. Berarti 5 dikali dengan 47. Kenapa 47 ya? Karena udah dibagi ya. Dibagi 5 dikurang 5, dikurang lagi sampai ke 37 karena 4 orang. Satu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Oh, sudah selesai.
Sampai sini yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke. Kalau belum, sambil saya ini ya, cek absensi ya. Ya, saya kalau mau nanya silakan ditanya sambil saya cek absensi. Saya coba cek di sini dalam metode koma. Dari Usman. Ada Mufid. Lalu ada Pansius Prayogo. Ada Ita Krisnawati, ada Edi SID, ada Folis Taufikur Rahman, Folis, Ilham Hamdi Eka Putra, Ilham, ada Yunisara, Muhammad Fahri Baharudin. Oke, ada yang belum ini? Saya coba panggil ya, ada Ali Gusman, ada Mufid Triyono, Pansius Prayogo, Ita Krisnawati, Edi Residi, Kholis Taufikur Rahman, Ilham Hamdi Eka Putra, Yunisara, sama Muhammad Fahri Burhanuddin. Ada 8 ya. Ya. 9, ada 9 ya. Ada 9 di sini, ada 10. Ada yang mau bertanya? Jadi summary-nya adalah summary dari materi kita pada malam hari ini adalah fungsi dan permutasi. Fungsi itu ada fungsi 1/1, fungsi pada, dan fungsi koresponden 1/1. Nah, kita ambil di sini aja sebenarnya. Sedikit. Zoom. Jadi fungsi 1/1 namanya dikatakan sebuah fungsi jika A memiliki jelajah pada B. Kalau bukan tidak ada, berarti dia bukan sebuah fungsi. Maka di sini bukan fungsi 1/1 maupun fungsi pada. Yang salah. Bukan fungsi 1/1. Kalau sini yang diterapkan fungsi 1/1-nya. Maupun bukan fungsi pada. Dikatakan fungsi pada jika elemen B mempunyai punyai hasil dari si A. Seperti itu. Maka yang ini bisa dikatakan fungsi pada karena dia mempunyai hasil dari B, tapi bukan fungsi 1/1 karena A mempunyai double. Nah, kalau ini adalah fungsi koresponden 1/1, yaitu di mana setiap fungsi A memiliki pemetaan hasil ke B yang tidak sama, kan dia mempunyai 1/1, dan dikatakan B juga
korespondensi karena si B terpetakan dari si A. Dan setiap fungsi koresponden 1 ke 1 dapat di-invertible. Koresponden 1 ke 1 ataupun 1 ke 1 di sini itu bisa di-invertible karena dia mempunyai apa namanya, ada hasilnya ya, ada setiap ininya ada gitu. Setiap fungsi yang invertible berarti dilambang dengan pangkat 1 kalau kalian masih ingat ya. Nah, di sini lalu ada juga fungsi satu arah yaitu trapdoor one way function dan trapdoor one way function, yaitu fungsi satu arah kolong. Nah, fungsi satu arah dari fungsi f yang memetakan hubungan A ke B dikatakan fungsi satu arah jika si fungsi x yang mudah dihitung untuk semua elemen X pada himpunan A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi menemukan X. Nah, kalau misalnya kolom trapdoor-nya adalah dikatakan fungsi satu arah dengan pintu kolong, jika fungsi X mudah dihitung untuk semua elemen X pada himpunan A, tetapi sangat sukar secara komputasi menemukan X, demikian sehingga si fungsi X ini sama dengan ini tanpa informasi tambahan, yaitu kenapa pintu kolom, kenapa kalau tambah K-nya, yaitu trapdoor-nya. Seperti itu. Lalu ada namanya kombinatorial atau apa namanya kombinatorik, yaitu mempunyai dua kaidah dasar menghitung, yaitu adalah perkalian dan penjumlahan. Kalau perkalian dilakukan kalau misalnya perkalian berarti percobaan dilakukan serempak. Kalau misalnya penjumlahan adalah hanya salah satu percobaannya saja. Lalu ada juga permutasi. Jika permutasi urutan berbeda dihitung, kalau misalkan kombinasi tidak dihitung, karena kombinasi adalah bentuk khusus dari si permutasi. Kalau misalnya permutasi adalah P dan R, yaitu N faktorial per N kurang R faktorial. Kalau kombinasi adalah C dan R, yaitu N faktorial. Jadi dikalikan R faktorial, N dikurang R faktorial. Oke, jelas semuanya? Nih, jelas. Ngantuk. Ini saya save dulu. Oke, kalau gitu tidak ada sautan. Tidak ada suara. Oke, baik. Kalau gitu kita jumpa lagi minggu depan di minggu selanjutnya. Untuk yang apa ya? Mungkin nanti untuk pas waktu kita puasa ya. Puasa ini kan masuk 1, 2, 3. Berarti di pertemuan kedua, ketiga, keempat, nah kelima. Ketika masuk pertemuan kelima, kita mulai jam 8 ya, setelah habis Isya sama setelah tarawih sebentar. Jadi setelah jam 8 kita baru mulai kembali. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Saya selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.